Jadi isu-isu komunis yang disusupkan ada di masyarakat ini dikhawatirkan ditunggangi. Karena apa? Karena kalau dulu yang diperebutkan di Indonesia itu adalah tambang emas, tambang minyak, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang ini yang menjadi primadona dunia dan disinyalir 30% merupakan aset terbesar yang ada di dunia ada di Indonesia, yakni tambang biji nikel. Dan setelah kejadian tersebut 2 tahun, pada waktu itu Amerika berhasil masuk ke Indonesia dengan menguasai tambang emas yang ada di Papua. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada Amerika karena Amerika telah berjasa membantu memuluskan rencana Soeharto untuk menjadi presiden dengan menumpas komunis. Sebaiknya RUHP ini dicabut, diulang dari awal, dari kajian akademik. Kemudian nama juga dirubah total supaya tidak perlu ditafsir, langsung saja RUU DPI. Harus tidak boleh ada, bukan sekedar dimasukin KPPS. RUU HIP ini tidak boleh ada, dan itu yang sedang kita upayakan. Semua provinsi di semua daerah dikerahkan kekuatannya. Ini kalau kita menggunakan logika, kita bertanya-tanya, kenapa mereka begitu kuat untuk menolaknya? Padahal sebelumnya kita tahu dari pembesar-pembesar mereka, dari tokoh-tokoh mereka menyatakan bahwa Pancasila adalah sistem togut. Bahkan dulu pernah di daerah kita tahu ada beberapa sekolah yang mengharamkan untuk hormat kepada Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengamati kehadiran MPR ke gedung PBNU yang disambut ramah oleh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini amat menarik kita perbincangkan. Karena apa? Di dalam statementnya beliau, Kiai Haji Profesor Dr. Agil Sirot menyatakan dan mengusulkan kepada MPR terkait dengan RUU HIP. Memang semua ormas termasuk dari NU menolak keras adanya RUU ini. Akan tetapi di situ Kiai Haji Agil Sirot selaku pengurus besar Nahdlatul Ulama itu menyarankan agar RUU tersebut dirubah namanya. Jadi bukan RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, akan tetapi dirubah mungkin dengan nama BIP dan yang lain sebagainya. Intinya dari NU sendiri itu memang getol, memang memperjuangkan apa itu untuk RUU tersebut memberi sinyal positif agar untuk diteruskan. Dan ini amat baik kita cermati. Karena apa? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti telah kita ketahui, dari adanya penolakan yang sangat keras di kalangan masyarakat itu hadir dari PA 212 dan Khilafah CS yang sangat kritis sekali untuk menolak RUU tersebut dengan menurunkan demo yang besar-besaran. Begitu juga dengan di semua provinsi, di semua daerah dikerahkan kekuatannya. Ini kalau kita menggunakan logika, kita bertanya-tanya, kenapa mereka begitu kuat untuk menolaknya? Padahal sebelumnya kita tahu dari pembesar-pembesar mereka, dari tokoh-tokoh mereka menyatakan bahwa Pancasila adalah sistem togut. Bahkan dulu pernah di daerah kita tahu ada beberapa sekolah yang mengharamkan untuk hormat kepada Pancasila karena dianggap syirik. Itu pun kita ketahui bahwa itu termasuk dari golongan-golongan mereka. Lantas sekarang mereka berlagak dengan hebat bagaikan pahlawan yang mau membela Pancasila. Sebelumnya Pancasila mereka campakkan, sekarang mereka berlagak pahlawan untuk membela Pancasila. Nah, ini bagi orang-orang yang berpikiran waras
yang punya logika, ini akan timbul tanda tanya. Nah, usut temu usut, memang dari adanya RUU HIP ini awalnya adalah untuk membungkam dari mereka-mereka dari yang berhaluan keras tentunya, dari Islam radikal yang ditelurkan oleh organisasi besar yang bernama ISIS yang ada di Timur Tengah. Namun RUU ini ternyata di situ ada kecacatan yang sangat berat tentunya. Sehingga apa? Ditolak oleh semua ormas, termasuk ormas yang moderat, Nahdlatul Ulama. Nah, ini MPR datang ke gedung PBNU, sowan kepada NU, meminta saran dan kritik masukan terkait dengan RUU ini. Memang RUU ini akan diteruskan pembahasannya. Pasti akan diteruskan pembahasannya di situ. Karena memang RUU ini awalnya akan meng-backup, akan mengerdilkan dan akan memusnahkan organisasi Islam yang mengatasnamakan Islam tapi tidak membela kepentingan Islam. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita melihat sejarah di negara kita, awalnya Bapak Insinyur Soekarno itu tumbang karena Bapak Insinyur Soekarno tersebut diidentikan dengan komunis. Pada tahun 1945, Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Pada tahun 1965 tentunya, di mana banyak organisasi ataupun paham yang berkembang ada di dunia. Yang sangat kuat di situ adalah paham kapitalis yang dimotori oleh Amerika dan paham komunis yang dimotori oleh Cina, Rusia, dan pada waktu itu Uni Soviet. Nah, Indonesia di situ adalah blok non-blok, tidak memihak antara mana itu Cina, komunis, tapi mana itu kapitalis. Akan tetapi meskipun tidak keberpihakan dari Indonesia di dalam duo kekuatan besar ini, Indonesia terdampak serius akan adanya hal ini. Pak Insinyur Soekarno yang dikepung dengan kekuatan yang besar, terus tumbangnya Dwi Kora antara Hatta dan Soekarno pada waktu itu, susupan dari komunis sangat besar di Indonesia dan bahkan menjadi partai yang cukup besar pada waktu itu di dalam memenangkan pilihan mengambil hati rakyat, pilihan umum yang terjadi ada di Indonesia sekitar tahun 1950-an pada waktu itu. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini amat menarik. Soekarno yang dijatuhkan dengan secara sepihak menurut saya. Karena apa? Isu komunis ini memang menarik pada waktu itu untuk diperbincangkan, untuk menjadi permasalahan, karena Presiden Soeharto dengan segala kekuatannya, tapi beliau masih belum jadi presiden pada waktu itu, menumpas Cina ke akar-akarnya, menumpas komunis sampai ke akar-akarnya. Jadi jutaan manusia, bahkan disinyalir orang yang tidak bersalah pun pada waktu itu menjadi pembantaian G30S PKI. Dan dokumen-dokumen yang resmi, terutama di CIA dari Amerika, itu mengatakan ada keterlibatan Amerika di dalam menumpas adanya komunis yang ada di Indonesia. Hal ini menarik kita cermati. Karena apa? Karena memang Amerika itu adalah paham kapitalis yang memang berseberangan dengan komunis pada waktu itu dan sampai sekarang. Jadi pemberontakan G30 PKI yang di situ keluar pahlawan yang akhirnya bisa memenangkan yang dimotori oleh Bapak Soeharto. Dan dengan dikeluarkannya surat Super Semar, surat perintah 11 Maret mengangkat Pak Soeharto sebagai presiden. Dan hal ini sampai sekarang masih dipercacatkan, dengan artian cacat secara hukum. Tiba-tiba Pak Harto menjadi presiden pada waktu itu. Nah, dari sini kita amati bahwa peperangan antara kapitalis dan komunis sungguh sangat berbahaya, sehingga menumbangkan. Nah,
Sekarang ini seakan-akan hal tersebut akan diulang kembali. Kalau dulu antara kapitalis dengan komunis, nah sekarang ini sama, komunis dengan kapitalis. Dan Amerika telah berhasil menerapkan ide-ide tersebut ada di negara Timur Tengah, Suriah terutama. Nah di Suriah tersebut dengan memunculkan sentimen agama, sentimen kelompok Islam, dengan memberikan isu-isu komunis, hingga apa? Di sana antara ormas yang satu dengan ormas yang lain, bahkan dengan pemerintah, sudah berperang, sudah bertempur habis-habisan. Ujung-ujungnya tetap Amerika ingin menguasai dari tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas yang ada di negara tersebut. Ini yang dikhawatirkan ada di Indonesia ini. Jadi isu-isu komunis yang disusupkan ada di masyarakat ini dikhawatirkan ditunggangi. Karena apa? Karena kalau dulu yang diperebutkan di Indonesia itu adalah tambang emas, tambang minyak, dan yang lain sebagainya. Nah sekarang ini yang menjadi primadona dunia dan disinyalir 30% merupakan aset terbesar yang ada di dunia ada di Indonesia, yakni tambang biji nikel. Nah tambang biji nikel ini Jokowi tidak memihak antara Cina maupun memihak antara Amerika. Siapapun yang menguntungkan negara kita diajak bekerja sama dengan Jokowi, dengan Indonesia. Ternyata di situ yang bisa masuk ke perjanjian tersebut atau bisa masuk ke kontrak tersebut adalah dari Republik Cina. Jadi dibangunlah smelter-smelter, pabrik-pabrik yang besar dengan menggunakan teknologi yang serba canggih, yang di situ sebagian di Sulawesi pabrik-pabriknya banyak mendatangkan tenaga kerja asing, yakni dari Cina sebagai proyek. Dan Menteri Luhut Panjaitan mengatakan hanya tidak sampai 8% pegawai yang ada di smelter atau perusahaan biji nikel tersebut, karena memang operator dan teknisinya adalah dari orang-orang Cina. Di balik itu tersebut yang dikhawatirkan adalah Amerika. Karena Amerika meskipun dalam senyap akan menyusun kekuatan yang sangat besar, tentunya untuk mengambil sumber daya alam kita. Sedangkan Eropa kemarin telah mengajukan gugatan ke Badan Perdagangan Internasional PBB karena Eropa tidak lagi bisa mengambil nikel, menerima ekspor dari Indonesia dengan yang murah. Jokowi membuat nikel tersebut dengan istilahnya barang setengah jadi agar harga jual bisa lebih tinggi sehingga menguntungkan kepada perekonomian ekspor dari negara kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai ke sana. Jadi adanya sentimen agama dari kelompok satu dan kelompok yang lain itu bukan asal kebetulan. Dengan demo yang besar-besar itu bukan asal mereka membela Islam ataupun menolak komunis, itu ada udang di balik batu. Jadi kita dukung terus program dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kaitannya dengan RUU HIP ini agar apa? Agar ormas yang radikal tidak bisa berkembang ada di negara kita. Cukup itu yang dapat saya sampaikan dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.